Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Amalia dari kelas C dengan NIM 2200029189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit tidak menular COVID-19. Sejak kemunculannya pada akhir 2019 hingga April 2023, COVID-19 telah menyebabkan lebih dari 762 juta kasus yang terkonfirmasi dan 6,8 juta kematian secara global. Tingkat prevalensi dan insiden COVID-19 menunjukkan variasi geografis yang signifikan, dengan wilayah Eropa mencatat kumulatif tertinggi yaitu 32,6%, sedangkan Afrika menjadi tingkat terendah yaitu 1,1%. Tingkat fatalitas kasus juga bervariasi, dengan Afrika mencatat angka tertinggi yaitu 2,2% dan Oseania dengan angka terendah yaitu 0,2%. Sedangkan di Asia sendiri, insiden tetap tinggi hingga kuartal pertama 2023 karena pelonggaran kebijakan pembatasan di negara-negara seperti Cina. Prevalensi COVID-19 di Asia Tenggara menunjukkan angka signifikan dengan sekitar 61 juta kasus terkonfirmasi dan lebih dari 808.000 kematian hingga akhir 2023 yang menyumbang sekitar 7,9% dari total kasus global. Sejak awal pandemi COVID-19, prevalensi dan insiden kasus COVID-19 naik signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 dan 2021, prevalensi infeksi COVID-19 di Jakarta menunjukkan angka yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya di Indonesia, dengan wanita dan pasien dewasa menjadi kelompok yang paling terpapar. Kelompok usia lebih tua serta individu dengan komorbiditas memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi dan mengalami komplikasi berat. Jakarta sebagai epicentrum awal memiliki tingkat kasus tertinggi, berkontribusi sekitar 21,3% dan dari total kasus nasional hingga pertengahan 2021. Provinsi lainnya dengan kasus tinggi termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, serta Kalimantan Timur yang secara kolektif menyumbang lebih dari 60% kasus nasional. Tingginya prevalensi di Jakarta dapat dilihat dari kepadatan populasi, mobilitas tinggi, dan kapasitas tes yang lebih baik dibandingkan provinsi yang lainnya. COVID-19 berasal dari virus SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga coronavirus. Virus ini diperkirakan pertama kali muncul pada proses zoonosis, yaitu perpindahan virus dari hewan ke manusia. Bukti epidemiologis menunjukkan bahwa pasar hewan di Wuhan menjadi lokasi awal penularan, meskipun jalur pasti perpindahan dari reservoir hewan masih belum jelas. Penelitian menunjukkan bahwa kelelawar dan terenggiling memiliki hubungan genetik yang dekat dengan SARS-CoV-2, tetapi belum ditemukan bukti konklusif yang menghubungkan langsung hewan-hewan ini dengan pandemi global. Adaptasi SARS-CoV-2 terhadap reseptor ACE2 manusia yang memungkinkan virus menular secara efisien antar manusia menjadi faktor paling penting dalam penyebaran pandemik. Virus ini terus bermutasi, menghasilkan variasi yang lebih mudah menyebar seperti Delta dan Omicron. Mutasi ini mempercepat penyebaran virus dan meningkatkan resiko penularan global. Strategi pencegahan COVID-19 di Indonesia telah melibatkan berbagai pendekatan berbasis kesehatan masyarakat, edukasi, dan pengendalian infeksi yang diterapkan di berbagai wilayah. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang kedua adalah dengan melakukan vaksinasi lengkap hingga booster untuk semua golongan. Yang ketiga, melakukan tes diagnostik, yaitu dengan melakukan tes PCR dan rapid test untuk deteksi dini. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.